Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Auto Product. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga saat ini dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Oke, untuk teman-teman yang telah beraktivitas kembali, usahakan selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol yang diberlakukan agar kita dapat mencegah penularan virus COVID-19 ini. Oke, seperti janji gue di video sebelumnya, yaitu video mengenai tutorial cara mengganti injektor mobil dengan yang jumlah hole-nya lebih banyak atau jumlah lubang semprotnya ya. Nah, kemarin itu udah gue praktekkan di Suzuki R3 Dresa keluaran 2017. Ini mobil ini yang lagi gue pakai nih. Penggantian injektor dengan jumlah hole lebih banyak ini tentu punya tujuan, yaitu untuk mendapatkan efek semprotan kabut bahan bakar yang lebih halus. Karena setelah gue bandingin kemarin ya, mungkin teman-teman juga udah lihat videonya, antara injektor yang lebih banyak, yaitu punya Grand Avanza keluaran ex Singapura dengan jumlah hole 8, itu lubang semprotnya itu lebih kecil, walaupun dia banyak tapi lebih kecil dibanding yang standar bawaan R3 Dresa yang cuma 4. Meski cuma 4 tapi diameter lubang semprotnya itu sedikit lebih besar. Tapi intinya bahwa injektor dengan jumlah hole lebih banyak yang gua pakai kemarin itu memang karena dipakai buat Grand Avanza yang 15 ya, jadi injektornya memang untuk mesin 1500 cc. Jadi kalau secara volume semprotan memang sebenarnya harus ada alat ukurnya. Jadi diukur sejumlah semprotannya, seharusnya tidak jauh beda, walaupun ada perbedaan dikit mungkin tidak banyak. Jadi sebenarnya kalau menurut informasi dari pemilik salah satu bengkel Mitra Suzuki yang gua tanyain, dan dia sudah pernah menerapkannya di Suzuki Splash, itu menurut pengalaman dia merasakan mobil itu memang bedanya, tapi kalau secara performa itu masih 11-12 lah. Tapi perbedaannya ini misalnya efisiensi bahan bakarnya lebih baik. Terus kalau menurut penjual injektor yang gue beli ini, biasanya orang yang mengganti injektornya dengan jumlah hole lebih banyak itu getaran mesinnya lebih halus. Tapi nanti itu ide menarik tuh, gue akan coba ukur juga ya vibrasi yang ditimbulkan mesin. Kebetulan gue juga ada aplikasinya untuk mengukur getaran, nanti gue akan coba juga. Saat ini gue akan menguji efektivitas dari pemakaian injektor dengan jumlah hole lebih banyak yang terpasang di mobil gue saat ini, yaitu yang punya Grand Avanza dengan jumlah hole 8. Nanti gue akan ukur seberapa cepat mobil ini, yaitu diukur akselerasinya menggunakan Neslogic. Nanti akan gue bandingkan dengan ketika menggunakan injektor dengan injektor bawaan mobil ini yang berjumlah 4 hole. Jadi setelah gua melakukan pengetesan injektor 8 hole ini, gua akan ganti lagi dengan yang aslinya dia, dan gua akan ukur lagi akselerasinya. Nggak cuma akselerasi, tapi gua juga akan ukur konsumsi bahan bakarnya ya, baik itu yang secara konstan 100 km per jam maupun untuk pemakaian dalam kota. Ini saat ini gua lagi mengukur untuk pemakaian dalam kota. Oh ya, sekedar informasi, Suzuki R3 Dresa tipe GSAT pernah juga kami uji waktu pertama kali keluar, dan menurut catatan atau data tes yang kami dapatkan, mobil ini dalam kondisi baru untuk mencapai kecepatan 0 ke 100 km per jam itu mampu diraih dalam waktu hanya 14,5 detik. Tapi tentunya dengan kondisi pemakaian sudah mencapai 41.600 ini pasti akan mengalami penurunan performa, jadi pasti akselerasinya juga akan lebih lambat.
Nah, nanti kita akan buktikan lewat pengukuran S-Logic. Untuk mencapai jarak tempuh 402 meter dari kondisi diam, dia berhasil mencatat 19,5 detik. Nah, nanti kita juga akan jadikan hasil pengukuran dalam kondisi crash itu sebagai tolak ukur aja. Tapi sebenarnya yang akan terlihat bedanya itu pengukuran secara langsung antara penggunaan injektor dengan jumlah hole 8 dengan yang 4 hole dalam kondisi mobil yang sudah terpakai saat ini. Oke, untuk hasilnya silahkan tonton terus sampai habis lah. Tapi jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami. Dan jangan lupa untuk like bila Anda suka tayangan ini, dan silahkan komen untuk memberikan saran, masukan, atau kritikan agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, simak terus ya teman-teman ya. Sekarang ini gua akan ngetes respon dari putaran mesin ya, bisa dilihat nanti di pergerakan jarum takometernya. Satu kali, dua kali. Nah, terlihat yang sebelah kanan yaitu injektor 8 hole, pergerakan jarum RPM-nya lebih cepat daripada injektor standar. Setelah mengukur respon RPM, kami pun berangkat untuk melakukan pengukuran konsumsi bahan bakar. Ada dua parameter yang kami ambil antara penggunaan injektor standar maupun yang 8 hole, yaitu untuk pemakaian dalam kota dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat, yaitu di seputaran Depok, Jakarta, dan BSD, terus balik lagi ke Depok. Kemudian di malam harinya kami melakukan pengukuran konsumsi bahan bakar di kecepatan konstan 100 km per jam. Nah, untuk hasilnya bisa Anda lihat tayangan berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu penggunaan injektor standar yang mencapai hasil 12,1 km per liter. Sementara yang sebelah kanan itu yang 8 hole tadi terlihat mencapai 13,1 km per liter, itu dengan jarak tempuh sekitar 36,7 km. Sementara pada kecepatan konstan 100 km per jam, injektor standar mencapai hasil 21,11 dan injektor 8 hole mendapatkan angka 23,4 km per liter. Setelah uji bahan bakar, langsung kami uji akselerasinya menggunakan S-Logic. Bisa Anda lihat di sebelah kiri itu untuk pemakaian injektor standar dan sebelah kanan adalah injektor 8 hole. Sini Anda bisa lihat 0-100 km per jamnya berapa, dan untuk mencapai jarak tempuh dari kondisi diam menuju jarak 402 meter, hasilnya bisa Anda lihat langsung di layar monitor. Usai uji akselerasi, kami juga mencoba mengukur vibrasi di mesin maupun di dalam kabin, yaitu di setir. Ini untuk mengetahui apakah penggantian injektor ini mempengaruhi vibrasi mesin atau tidak. Nah, sebelah kiri Anda bisa lihat itu standarnya, itu maksimalnya dia dapat 7,0 di aplikasi vibrometer yang ada di Google Play Store. Anda juga bisa download, dan sebelah kanannya bisa Anda lihat maksimumnya 7,1. Nah, ini yang disetir. Disetir itu rata-rata hasilnya sama. Jadi kesimpulannya penggunaan injektor 8 hole maupun yang standar ini tidak terlalu mempengaruhi vibrasi di mesin maupun di setir. Oke teman-teman, tadi udah lihat kan hasil pengukuran kami, mulai dari vibrasi mesin, terus ada respon RPM, terus konsumsi bahan bakar baik dalam kota maupun pada kecepatan konstan 100 km per jam, serta uji akselerasi mulai dari 0 sampai 100 km per jam dan untuk mencapai jarak tempuh 402. Kesimpulannya dari hasil pengujian kami itu bahwa pemakaian injektor dengan jumlah hole yang lebih banyak, tapi untuk mesin yang kapasitasnya sama ya, karena pada kasus ini di R3 Desra kami menggunakan injektor milik Grand Neo Avanza 15, tapi yang versi Singapura. Nah, hasil pengukuran kami tadi menunjukkan bahwa penggunaan injektor dengan jumlah hole yang lebih banyak itu mampu
membuat kinerja mesin jadi lebih baik. Terlihat dari akselerasinya yang meningkat walaupun tidak terlalu banyak, tapi yang paling signifikan yang cukup banyak ya pengaruhnya adalah konsumsi bahan bakarnya, baik untuk pakaian dalam kota maupun pada kecepatan konstan 100 km per jam. Nah, sekian dulu video kami kali ini, dan nantikan video-video kami berikutnya yang pastinya tak kalah menarik hanya di channel Auto Product. Dan jangan lupa ya untuk subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Serta jangan lupa like jika Anda suka dengan tayangan ini, dan silahkan beri komentar untuk memberi masukan maupun kritikan pada kami agar kami dapat mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, salam jumpa, salam otomotif.